Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini di pembelajaran yang ketiga kita akan belajar 3 hal. Yang pertama yaitu menentukan gagasan pokok. Yang kedua adalah belajar tentang nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah belajar tentang letak geografis dan juga letak astronomis Indonesia atau negara Indonesia. Oke, kalau kita baiklah, kalau semuanya sudah siap, buka buku kalian halaman 20. Buka buku paket kalian halaman 20. Nah, di buku paket halaman 20 di situ ada ayo membaca. Bacaan tersebut adalah pengalaman Raya memelihara kelinci atau dengan judul Kelinci Raya. Nah, kalian silahkan baca cerita tersebut dan juga tentukan gagasan pokok di setiap paragraf pada bacaan. Nah, jika kalian masih kurang paham, kalian dapat melihat video sebelumnya. Di situ Pak Edwin kasihkan link, kalian bisa buka video tersebut dengan mengklik tombol I yang ada di kanan atas. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus mengimplementasikan Pancasila di kehidupan sehari-hari kita, atau kita harus melakukan kegiatan sehari-hari kita sesuai dengan Pancasila. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui dan sering kalian ucapkan pada saat upacara, yaitu 5 sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari kelima Pancasila tersebut kita harus tahu bagaimana cara mengimplementasikan atau mengamalkan Pancasila tersebut. Baiklah, mulai yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini sila ini mengandung nilai-nilai ketuhanan. Nah, nilai-nilai ketuhanan ini yaitu mengakui adanya Tuhan. Kita sebagai umat Muslim, kita mengakui adanya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan 5 agama yang diakui oleh negara Republik Indonesia, sehingga rakyat Indonesia itu tidak mempunyai pemikiran ateis atau tidak mengakui Tuhan. Nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari bisa kita contohkan. Yang pertama adalah bebas memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita agar orang lain percaya kepada agama kita, seperti itu. Yang kedua, menghormati kemerdekaan beragama. Kemerdekaan beragama ini yaitu kita tidak boleh menghalangi setiap orang untuk memeluk agama.
Yang ketiga, tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama. Kita tidak boleh memaksa seseorang untuk memeluk agama. Yang keempat, tidak berperilaku diskriminatif terhadap pemeluk agama lain. Nah, apa yang dimaksud dengan tidak berperilaku diskriminatif, yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan kepada agama lain. Jika kita mempunyai teman non-muslim, ya kita harus menghormati dia sebagai seorang warga negara yang baik. Sila yang kedua, kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 22. Sila ini yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Apa saja itu? Yang pertama, tidak membeda-bedakan manusia. Jadi jika kalian punya seorang teman, kalian tidak boleh membeda-bedakan teman kalian, entah itu dari Papua, dari Sulawesi, dari Bali, dari Kalimantan, atau dari pulau-pulau yang lainnya. Kalian tidak boleh membeda-bedakan. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, bertenggang rasa, tidak semena-mena dan saling membantu sesama. Nah, ini pasti sering kita lakukan. Jika kita merasa kesulitan, kita dibantu orang lain, kita juga membalas untuk membantu orang tersebut. Jadi itu yang namanya tenggang rasa, saling membantu jika ada sebuah kesulitan. Untuk nilai yang ketiga, Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, ini adalah mengandung nilai-nilai persatuan. Sikap-sikap yang membangun sebuah persatuan itu selaras atau sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana contoh-contoh di kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai persatuan Indonesia, yaitu cinta perdamaian dan persatuan. Jadi tidak suka mencari musuh, bahkan kita suka untuk mencari teman. Itu masuk di dalam persatuan Indonesia. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini jika kita mencintai negara kita, kita pasti akan rela berkorban untuk kepentingan bangsa negara. Untuk sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sila ini mengandung nilai-nilai kerakyatan atau nilai-nilai kepemimpinan yang bijaksana. Nah, contoh-contoh sikap yang mencerminkan sila keempat, yang pertama adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Pada saat kalian bekerja kelompok, kalian harus mementingkan kepentingan kelompok kalian dulu. Jangan sampai kelompok kalian dalam mengerjakan tugas itu terhambat. Itu yang pertama. Yang kedua, melaksanakan musyawarah dalam demokrasi untuk mengambil keputusan bersama. Nah, pada saat kalian ingin memutuskan suatu hal, kalian harus bermusyawarah atau bersepakat dengan teman-teman kalian. Yang ketiga yaitu bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Untuk yang kelima atau sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila tersebut adalah bersikap adil sesuai kebutuhan tiap orang atau kelompok, bukan dibagi sama rata. Nah, ini maksudnya bagaimana bersikap adil. Jika di rumah kalian atau kalian mempunyai seorang kakak atau seorang adik, maka uang jajan kalian pastilah tidak sama.
Mungkin kakak kalian lebih banyak uang jajannya karena memang kebutuhannya lebih banyak, atau bahkan adik kalian lebih sedikit. Nah, itu juga mempunyai kepentingan yang masih sedikit, sehingga membagi hal sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan itu adalah sikap adil. Yang kedua, suka bekerja keras. Nah, sikap suka bekerja keras ini yaitu sikap dimana kalian mau untuk melakukan sesuatu hal jika dimintai sebuah pertolongan. Pada saat ada seseorang yang meminta pertolongan kalian dengan sukarela untuk membantu. Yang ketiga, menghormati kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Yang keempat, menganggap bangsa lain sama derajatnya. Nah, di sini kita tidak boleh meremehkan bangsa lain. Kita tidak boleh menjelek-jelekan, baik itu orang Malaysia, Singapura, Australia, Filipina, bahkan negara-negara tetangga kita tidak boleh untuk meremehkan atau kita tidak boleh untuk menghina. Nah, itu tadi beberapa contoh sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Jika sudah paham, kita akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu mengenal Indonesia atau posisi Indonesia secara astronomis dan geografis. Kalian bisa buka halaman 25. Nah, yang pertama yaitu letak astronomis. Berdasarkan letak astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan antara 94 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, letak astronomis itu apa? Yaitu letak di mana posisi kita di bumi. Jadi bumi itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sebelah timur dan barat, dan juga sebelah utara dan selatan, sehingga bumi itu terbagi menjadi 4 bagian. Nah, kondisi geografis Indonesia berdasarkan garis lintangnya antara lain seperti berikut. Yang pertama, wilayah Indonesia sebagian besar terletak di belahan bumi selatan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya garis tengah bumi atau yang namanya garis khatulistiwa itu membentang di tengah-tengah Indonesia. Tetapi sebagian besar wilayah Indonesia itu berada di selatan bumi. Yang kedua, wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, apakah kalian tahu garis khatulistiwa atau garis tengah bumi itu melewati mana saja? Tepat sekali. Garis tengah bumi itu melewati Pulau Sumatera. Yang kedua, melalui Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan juga sedikit Pulau Papua. Itu garis tengah bumi melewati tengah-tengah 3 pulau atau 4 pulau di Indonesia. Yang ketiga, Indonesia memiliki iklim tropis. Kondisi geografis Indonesia berdasarkan garis bujurnya antara lain seperti berikut. Bujur itu adalah garis yang membagi bagian bumi menjadi timur dan barat. Yang pertama, wilayah Indonesia terletak di belahan bumi bagian timur.
Yang kedua, panjang garis bujur Indonesia adalah 46 derajat. Jadi panjangnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke yaitu 46 derajat. Kita akan belajar mengenai letak geografis. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak di mana Indonesia berada di dataran bumi. Oke, yang pertama, Indonesia terletak di antara dua benua. Indonesia itu berada di tengah-tengah dua benua, yaitu benua Asia di bagian utara dan juga benua Australia di bagian selatan. Sehingga kita mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Di samping itu menyebabkan Indonesia mempunyai banyak flora dan fauna atau banyak macam-macam tumbuhan dan juga hewan. Yang ketiga, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Samudra Hindia berada di sebelah barat, Samudra Pasifik berada di sebelah timur. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi jalur utama perdagangan internasional. Yang ketiga, Indonesia terletak di jalur lalu lintas dunia, baik jalur pelayaran maupun penerbangan. Nah, baiklah anak-anak, apakah sudah paham? Jika belum, kalian bisa memutar ulang video ini. Untuk tugas pembelajaran ketiga ini, yaitu yang pertama, tentukan gagasan pokok setiap paragraf pada bacaan kelinci raya atau bacaan yang ada di paket halaman 19 sampai halaman 21. Yang kedua, ayo mencari tahu halaman 23, yaitu mencari sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Tetap semangat belajar. Cukup sekian dari Pak Edwin. Pak Edwin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.